Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Ki Haji Akil Siraj, yaitu beliau mantan daripada Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya ya saudara sekalian, terkait dengan bagaimana ajaran para habaib di dalam mendoktrin para muhibbinnya melalui cerita-cerita nenek moyang mereka yang luar biasa, yang dikatakan sebagai karomah saudara sekalian. Apakah benar itu dimaksud karomah atau hal yang dikatakan khurafat, saudara sekalian? Singkatnya, mari kita sama-sama simak penjelasan beliau. Silakan. Itu diperkuat oleh Allah dengan mukjizat. Artinya mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan musuh, mengalahkan musuh. Maka terjadi pada beberapa nabi hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam Quran juga ada Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang buta. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, pukul batu bisa keluar air 12 sumber. Kemudian tongkatnya dipukulkan pada Laut Merah jadi jalan, mereka lewat selamat. Kemudian setelah Fir'aun menyusul, dia balik jadi laut lagi. Walhasil Nabi Muhammad pun banyak sekali sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, para sahabat lagi bekerja bakti menggali parit, dan salah satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah bisik-bisik pada Nabi bahwa istrinya menyembelih kambing dan nanti makan siang di tempat rumah saya. Ya, Rasulullah dan para sahabat yang besar Abu Bakar Rasulullah malah mengumumkan nanti istirahat makan siang di rumahnya Jabir. Terus sampai Jabir sampai pemerintah dingin. Hanya satu panci Rasulullah mengumumkan. Apa pemerintah lah. Ternyata mana Jabir, mananya? Gulanya mana gulanya? Ini satu baskom. Ayo ngantri di semua dapat. Nabi yang menyidukkan, Nabi yang mengambilkan. Semua sahabat dapat. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Itulah ketika korma dipanggil bisa berjalan, air mancur dari perutnya, semua ada itu namanya mukjizat. Harus kita yakin, harus percaya. Nah, di samping mukjizatul khalidah yang paling langgeng ada Al-Quran. Al-Quran 15 abad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Jangan satu kali titik pun tidak berubah. Karena apa? Dijaga oleh para hufaz, dijaga oleh orang yang menghafal Quran. Kalau ada percetakan salah, ketahuan. Coba kita suci lain, gak ada yang hafal. Silakan tanya pada Romo, apa nggak Injil? Pada orang Yahudi apa nggak Taurat? Ya apa ada kutipan. So kalau seperti itu hufaz takut dulu apa nggak ada, di agamanya nggak ada. Silakan tanya pada biksu Hindu Buddha, ada yang hafal? Nggak ada. Tapi umat Islam anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Bahkan Quran dihafal sangat mudah, walaupun nggak ngerti artinya. Anak kecil hafal Quran satu halaman nggak ngerti artinya itu 10 menit hafal, seberapa jam hafal? Coba sampean hafalkan satu halaman tulisan bahasa Cina, nggak apa analisanya, 2 tahun nggak akan hafal. Nah itu mujizat, harus percaya, harus. Mujizat kita harus beriman. Para nabi dibekali dengan mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sangat banyak. Isra Mi'raj juga mukjizat. Yang paling khalidah ya Al-Quran. Nah setelah Rasulullah, para sahabat mempunyai karomah tertulis dalam sejarah. Harus kita percaya kalau kita orang Islam. Sayyidina Umar melihat dari mimbar beliau lagi khutbah Jumat, melihat pasukan Islam akan dijebak sampai di perbatasan Asia Tengah, Afghanistan sekarang itu sekitar itu. Sayyidina Umar merintahkan dari Madinah di atas mimbar, gitu ya, dia mau berkomando, berlindung ke gunung. Yang di sana komandannya namanya Qutaibah bin Muslim dengar, yang bengong jamaah Jumat itu. Dan setelah mereka pulang dari peperangan pulang ke Madinah, cocok-cocok dengan jamaah. Saya dengar perintah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar karena mendapatkan surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut minta tumbal perempuan cantik, gadis cantik dihias dari perhiasan lengkap, gelang, kalung dan sebagainya dilempar, nanti air datang menelan gadis itu. Sekarang sesajinya diterima gitu ya. Sekarang sudah Islam, Sayyidina Umar
ambil kertas, bikin surat kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, ngalirlah. Saya membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbang saja, gadis cantik, nggak usah ngalir. Saya nggak butuh kamu. Buang sana yang dilempar ke sungai ya, dibawa, dilempar. Datang air sampai sekarang. Sungai Nil nggak pernah surut. Itu karomah Sayyidina Umar. Dan banyak sekali karomah Sayyidina Ali. Para sahabat banyak lah ceritanya. Sahabat siapa? Ukasha ketika perang Badar, senjata udah habis, golok habis, panah habis, tombak habis, dia mau perang. Akhirnya mengambil pelapahnya korma. Dia pun perang membawa pelapahnya itu bisa membunuh beberapa orang. Dengan pelapah itu karomahnya para sahabat. Harus percaya, kita harus jamaah. Kalau tadi umat Islam, yang Quran tadi, yang Nabi, mujizat umat Islam wajib percaya. Kalau enggak, berarti keluar dari Islam, mengingkari mukjizat Al-Quran. Tapi kalau karomah ini kita harus sunnah wajib percaya. Nah, setelah para sahabat ada aulia. Aulia itu adalah kekasihnya Allah. Dan mereka diberi karomah itu apa? Diberi ujian. Sombong apa enggak? Ya. Kamu kasihku, ini saya beri keistimewaan. Kamu jadi ujub apa enggak? Jadi apa? Ujub yang membanggakan diri apa enggak? Al-karomah ibtila. Karomah itu adalah ujian dari Allah. Maka al-istiqamah afdal min alfi karomah. Orang bisa istiqomah, ibadah terus istiqomah, gak pernah geser, gak pernah ragu imannya, ibadahnya gak pernah terlambat, lebih mulia daripada karomah. Apa artinya? Ukuran karomah diukur dari syariat. Kalau orang wali kemudian memegang syariat dengan benar, ibadah benar, syariatnya dijalankan, kemudian beliau mempunyai khariqul adah, kita terima, kita percaya. Banyak sekali dalam kitab Jami' Karomatul Auliya ada seperti itu. Beberapa wali yang mempunyai karomah. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani, Ma'af Al-Karhi, Sayyid Ahmad Badawi, wali kutub terutama 4 ya. Qadir Jalani, Abdul Hasyadili, Hasan Rifai, Sayyid Ahmad Badawi, dan Ma'af Al-Karhi juga begitu. Nah, konon katanya para wali songo di kita juga banyak sekali karomahnya yang bisa kita saksikan. Semua kali jaga ketika dakwah Islam membawa jago, ayo jadi jagonya. Kalau jago saya kalah, saya ikut kamu. Kalau jago saya menang, kamu ikut saya. Gak pernah kalah jagonya Sunan Kalijaga itu. Kalau orang masuk Islam semua ketika jagonya kalah. Itu belah Sunan Gunung Jati. Syekh Abdullah itu luar biasa juga terkenal dengan karomahnya, sangat luar biasa. Banyak sekali cerita silahkan baca dalam Babat Cirebon ya, walaupun ada beberapa yang berlebihan. Nah, ada itu kita percaya, Ahlussunnah Jamaah harus percaya karomah. Ahlussunnah Jamaah harus percaya karomah. Mu'tazilah nggak percaya. Mu'tazilah tidak percaya karomah. Kalau mujizat percaya mujizat. Kalau karomah aulia, Mu'tazilah tidak percaya. Bapak Mu'tazilah itu paling menggunakan akal. Harus ada kausalitas, sebab akibat. Kemudian setelah itu para ulama. Kalau ulama namanya ma'unah. Gimana ya kalau saya ceritakan, bukan berarti saya sombong ya. Imam Harus Surabaya itu, Surabaya itu suatu waktu masih mondok santri, jam 2 kelilingi pesantren, keamanan, dibacok kepalanya oleh PKI. Surabaya itu banyak PKI, Surabaya waktu itu keluar apinya kepalanya, sehingga akhirnya terkena dan diambil mantu oleh Mbah Manaf. Ya, pernah lagi pergi ke Gresik, Sedayu, waktu belum ada jembatan, sedannya getek, merosot, remnya merosot, nyemplung. Kemarin keluar dari mobil basah aja enggak, itu banyak menyaksikan. Itu salah satu riwayat. Kemudian marinir ketika Gestapo, mertuanya marinir itu PKI, dibunuh oleh santri di Boyo. Marinir datang dari Boyo mau membunuh Harus mana? Keluar. Mereka kasih tahu itu ada marinir marah-marah di halaman. Siang, santri nonton. Ya, cuma keluar, ada apa? Lemes. Jangan mau nembak lemes, malah dijak ngobrol, dijak jagongan ngomong, malah pulangnya kasih uang. Itulah beberapa maunya para ya. Banyak sekali ya. Kiai Arsyad Kampungan, kakeknya Wahidi, Pak Wahidi dari PKB itu kakeknya. Dicari Jepang, rumah digeledah, gak ketemu. Tadi dia duduk di ruang tamu, duduk di depannya ruang tamu ini, gak ketemu, gak kelihatan. Termasuk ilmunya Ki Kuncir Cirebon. Ki Kuncir Cirebon punya ilmu 3.
Syekh Somadullah namanya, putra Prabu Siliwangi dari Ibu Subang Lara. Syekh Somadullah terkenal Kiku Cirebon, ya kutu bupati lah. Dia punya 3 ilmu, 1 bisa menghilang, jangan ketahuan orang. 2 bisa kelihatan besar. 3 ngerti bahasanya binatang. Kiku Cirebon. Orang Cirebon selalu baca Fatihah untuk Kiku Cirebon. Begitu pula, banyak sekali contohnya, banyak sekali ya. Hasil lah kita percaya bahwa ulama itu mempunyai keistimewaan ma'unah namanya, bukan karomah, sembawanya karomah, ma'unah, pertolongan dari Allah. Tapi ulama dapat ma'unah itu, kita percaya beliau adalah ulama yang betul-betul minas sholihin, tidak sombong, tidak menyombongkan ma'unah gitu. Semua kembali pada. Kalau ada orang bisa begini-begini, bisa dipacok nggak mempan, bisa jalan di atas air dengan sombong, itu dukun itu. Dukun namanya itu, wali itu. Karomah jin ya Pak. Kalau wali semakin dapat yang karomah, semakin takut kalau itu muncul. Itu. Dia dapat karomah itu makin takut. Pernah ada seorang wali namanya Hamdun Al-Qassar, jalan-jalan ke pasar. Ke pasar, ketemu dengan iblis. Kamu di sini nggak libur godain orang apa? Alah sudah. Ya udah, sudah ringan tugas saya godain orang. Kenapa? Karena sudah diganti oleh orang yang bersorban tadi. Orang bersorban banyak juga iblis itu kira-kira. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya Allah, saya nggak mau diberi kasut seperti ini. Dan kebetulan saya nggak usah dikasih kasut seperti ini udah. Nanti saya sombong nanti. Jadi bisa tahu gitu sudah, nggak usah saya dikasih. Bisa ketemu iblis. Saya nggak usah kasih. Ambil apa sih? Karena menjadi ujub. Dan saya hebat nih, gitu. Dia sampai dari ujub. Alhasil semakin orang itu waliullah, semakin rendah hatinya, semakin merasa dirinya Abdullah, hamba Allah yang sangat al-faqir dalil, yang sangat fakir, sangat hina, semakin gitu, semakin wali itu. Kalau saya masih sombong berarti jauh dari wali. Alhasil kita sudah jemaah percaya kepada, kalau mukjizat wajib, karomah kita percaya, begitu ma'unah kita percaya. Akan tetapi itu ada ukuran standar. Tanya apa? Selama bertamasuk dengan syariah itu karomah. Tapi kalau melanggar syariat bukan karomah, itu khurafat. Ada standar ukurannya. Itu Abu Qasim bin Al-Baghdadi yang bicara begitu. Selama itu tamasuk ke syariah, banyak karomah. Kalau bukan itu ada syaitan, khurafat. Yang Cina itu mengatakan dalam kitab At-Tusi, Al-Lumah karangan At-Tusi. Jadi kalau ada seorang soleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ikhlas, mempunyai ma'unah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat apa, berarti khurafat. Apalagi sampai membanggakan dirinya, sampai menyombongkan diri, itu malah jelas itu bukan karomah, tapi khurafat. Ukurannya begitu ukurannya. Saya tidak akan menyebut personal seseorang, tidak. Itu standar umumnya seperti itu, bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'unah, ada. Tapi siapa yang diberi ma'unah, karomah? Nurun yahdifu ala qalbi man yasha, direct illumination, pemberian langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, saya tahu sendiri kalau Gus Dur, saya tahu sendiri. Banyak sekali buktinya, pendidikannya apa? Perkataannya banyak. Waktu baru dioperasi rumah sakit, di kamar ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, dan Pak Subiakto Cakrowardaya, Menteri Koperasi. Gus tiba-tiba ngomong, "Mengko aku bakalin jadi presiden." Nanti saya jadi presiden. Ini kita orang 5 ini kaget. Ini Gus udah konsep ini. Masih Pak Harto. Udah presiden. Dan jalan-jalan pagi, jogging, gerakan olahraga. Mampir ke rumah saya, jam 7:30, kita minum kopi tawar. Dulu saya buka aslinya di rumah sana. Tidur ngorok. 20 menit ada. Ada saknya Ulil, yang itu ada Ulil. Dokter Ulil. Coba, Kang Said mengkonek sampai umur 56 jadi ketua PBN. Ada lagi, kita jadi presiden. Ajudannya namanya Kombes Sutarman. Pak Sutarman bakal dari Kapolda DKI, terus makan dari Kapolri. Betul. Ya, Kapolri Pak Sutarman itu. Sebelum Pak Basar. Terus ada lagi seminar. Judulnya seminar mengenang jasa Jenderal JB Simatupang.
di gedung Pustaka Nasional. Narasumbernya 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Yakob Utama dan Romo Sutrisno. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Datang, saya nganter. Yang 3 sudah di atas, Gus Dur di bawah. Nggak mau naik dulu. Tidur nyenyak. Semua orang tahu, berkeringat Pak. Ngorok ya. Begitu dipanggil nggak dengar. Gus, saya bangunkan. Gus, panjeringan Gus. Bangun, saya tuntun naik. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Pernah lagi, Ketua DPA waktu belum presiden. Ketua DPA-nya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Ya, menghadap presiden, rombongan DPA. Ngomong, ya, lapor lah. Bisa tidur, minyak. Pak Ahmad Tirto Sudiro tersinggung. Gimana kita teruskan apa ini? Ini tidur nih. Terus. Setelah selesai sudah cukup presiden. Omongnya dijawab semua tadi. Keluar dari itu ngomong ke wartawan. Tadi presiden tidur, tapi tahu semua apa yang saya omongkan. Pernah jadi ketua ICMI ya. Nah itulah namanya Mauna. Apalagi Prabowo itu orang yang ikhlas karena dipecat dari Pangkoster tidak melawan. Pangkoster nggak melawan kan terus pengacara apa enggak kan? Malam jelas. Mongko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Bukti. Ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Hasil Mauna itu ada, tapi ya tidak sembarang orang. Itu ada standar, ada doabit, ya, ada doabit. Ya, tidak semua orang. Ya ilmu hikmah ada, ilmu hikmah. Bukan wali, bukan Mauna. Ilmu. Siapapun yang melaksanakan ilmu dengan cara-cara yang ditentukan dalam buku itu jangan berhasil. Pegang api nggak panas, dibacok nggak mempan, bisa kejadokan. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Panduannya ada Al-Awfaq, ada Samsul Ma'arif. Nah, kitabnya lain, bukan ulama tokoh-tokoh pun lain. Ali Albuni, Ad-Dairobi, itu ulama-ulama yang terkenal ahli hikmah. Itu pula orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha. Ada ya, Pak? Banyak, orang India sakti banyak. Itu ilmu, bukan Mauna benar. Orang non Muslim bisa dapatin. Jadi kalau cerita ulama Timur Tengah banyak sekali. Abdul Halim Mahmud Syekh Al-Azhar itu ketika berkunjung ke India kemudian ke Indonesia dari tahun 7 atau cuma Pak Harto itu helikopternya rusak di India kalau berkunjung ke kota lain helikopter rusak tapi bisa turun dengan selamat. Ada lagi guru saya namanya Syekh Abdul Aziz Ubaid. Mau pergi ada acara di stasiun kereta api, ada orang bawa full kacangnya ya bubur kacang lah. Bubur kacang menimpa pakaiannya nih. Dia terima, nggak marah, dia terima. Dia pulang ganti pakaian. Kereta yang tadi kalau naik kereta kebakaran kereta. Itu juga mau namin Allah langsung. Hasil kita percaya, tapi ada standar, ada dua itu. Jangan sampai apa ya mudah sekali seorang itu wali punya karomah. Apalagi kalau menceritakannya dengan membanggakan, dengan kesombongan. Jelas bukan karomah. Karena seorang wali semakin tinggi derajatnya semakin merasa afqarul wara', adzallul wara', yang paling hina, yang paling fakir, semakin tinggi derajatnya. Saya kira itu. Siap. Harapan pembaca untuk mari kita baca buku ini dengan seksama dan silahkan mengkritik, silahkan terbuka penulisnya. Kalau ada masukan, ada kritik, ilmu itu nggak ada yang sempurna. Siapapun nggak ada semua manusianya, maka silahkan memberi masukan, berikan catatan, ta'liqat, tahqiqat, ta'liqat, edit, membenarkan, meluruskan kalau ada yang salah. Bahkan niatnya dengan menyempurnakan. Itulah itu, para ulama seperti itu. Maka dalam usul hadis ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu kritik dan meluruskan. Contoh, Imam Bukhari tidak ada hadis yang mengambil riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Bukan tidak cinta, bukan produk sayyid. Dia hormat. Tapi Imam Bukhari kanan kirinya itu yang meriwayatkan itu banyak tidak bisa percaya, banyak yang bohong. Banyak khianat ya. Iya.
seorang sekelilingnya saya Ja'far Shadiq itu. Oh, sekelilingnya saya Ja'far Shadiq. Makanya tidak ada hadis yang dari Ja'far Shadiq. Iya. Siapa tahu Habib itu baik orang tadi sekelilingnya bukan mungkin ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak.